Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 865 jurus terakhir. Sosok Song Duan baru saja muncul. Dalam kehampaan, tiba-tiba ada telapak tangan raksasa, seolah muncul dari udara tipis, dengan aura yang tak tertandingi. Dia membanting Dimas Wu tiba-tiba. Duar. Dengan satu telapak tangan, kekosongan bergejolak, aura situasinya berubah. Ada jejak telapak tangan besar seolah menutupi langit dan matahari, tak tertandingi. Jelas sekali, ini adalah telapak tangan Song Duan. Telapak tangan yang tampaknya acak, tetapi itu memainkan kekuatan penghancur. Seluruh kuil Suanyuan berguncang. Kekuatan Song Duan benar-benar luar biasa. Pukulan pertamanya sangat mengejutkan dunia. Jelas sekali, dia ingin memberi Dimas Wu tekanan dengan satu pukulan. Hanya saja Dimas Wu tidak begitu mudah dikalahkan. Meski telapak tangan Song Duan sangat mendominasi, tidak cukup untuk menggoyahkan kembali Dimas Wu. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Dimas Wu berteriak, roh jahat di tubuhnya mengalir keluar lagi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Tangan kanannya tiba-tiba diarahkan ke telapak tangan Song Duan, seperti menembak. Dengan telapak tangan yang menembak keluar, roh jahat yang sangat besar bercampur dengan kekuatan mengerikan, terkondensasi menjadi awan sihir hitam, dengan cepat menyapu kehampaan, dan dengan keras mempengaruhi cetakan telapak tangan besar yang dibuat Song Duan. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi gelap lagi, dan roh jahat mengambil posisi terdepan lagi. Duar. Detik berikutnya, awan tinta hitam dan jejak telapak tangan besar saling bertabrakan. Ada suara keras yang pecah, membangkitkan energi tak terbatas, dan mengirimkan gelombang napas bersiul. Langit di atas seluruh kuil Suanyuan berguncang, seolah-olah ada ribuan mil awan gelap menyelimuti, menekan udara di tempat kejadian sampai mati lemas. Sangat kuat, dan kedua guncangan ini tiba-tiba lenyap. Dalam kontes ini, keduanya seimbang, tidak ada yang diuntungkan. Penguasa kuil Suanyuan ternyata tidak lebih dari itu. Suara Dimas Wu menembus awan, mengguncang dunia. Sombong. Song Duan sangat marah dan meraung kencang, sosoknya seperti guntur dan kilat, dia bergegas menyerang Dimas Wu lagi. Tapak pemotong pikiran. Dalam proses yang terburu-buru, Song Duan tiba-tiba melesat maju sambil melapalkan jurusnya. Gelombang esensi primordial cerah mengalir keluar dari telapak tangan Song Duan dan tersapu dengan panik menuju Dimas Wu. Cahaya putih yang terpancar dari esensi sejati sangat menyilaukan, seolah menyinari seluruh kehampaan dalam sekejap, sehingga mata Dimas Wu tidak dapat dibuka pada saat ini, dan otaknya juga seperti hilang sesaat. Dia hanya merasa bahwa jiwanya terpesona. Seolah akan hancur, krisis teroris yang sangat kuat melanda dirinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan gemetar, dan punggungnya juga tiba-tiba kedinginan. Devil's Palm. Dimas Wu menggertakkan giginya dengan keras, memaksa dirinya untuk sadar kembali. Detik berikutnya, dia meraung dengan roh jahat di tubuhnya. Roh jahat yang mendidih seolah mengembun menjadi sosok hantu iblis yang kejam. Telapak tangan Dimas Wu juga tiba-tiba menembak dan bertabrakan dengan tapak pemotong pikiran Song Duan. Duar. Segera setelah Devil's Palm keluar, tiba-tiba ada hembusan angin, guntur meledak, dan lampu listrik berkedip. Kekuatan guntur dan kilat dikombinasikan dengan kekuatan nyala api iblis, bersama dengan sosok Raja Iblis yang agung, melesat ke arah Song Duan. Dalam sekejap, aura pembunuh bangkit, dan aura keheningan mengisi kekosongan, seluruh kuil Suanyuan direduksi menjadi domain iblis lagi. Devil's Palm yang menggelegar. Duar. Dua telapak tangan saling bertarung dalam kehampaan, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Esensi sebenarnya dari cahaya putih bertabrakan dengan roh jahat Dimas Wu,
roh jahat Dimas Wu langsung musnah oleh cahaya putih itu. Berbagai kekuatan di telapak tangannya juga hancur dan runtuh oleh telapak tangan Song Duan. Devil's Palm miliknya tidak berdaya di hadapan tapak pemotong pikiran Song Duan. Wajah Dimas Wu berubah tiba-tiba, dan warna yang luar biasa muncul di matanya. Dia tidak menyangka tapak pemotong pikiran Song Duan akan menjadi begitu kuat sampai ke tahap yang mengerikan. Hal itu menyebabkan Dimas Wu mengalami krisis yang dalam sekejap. Dia merasakan sejak dia memasuki Gunung Tianling, dia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya dan panik. Keyakinan penuhnya mulai bergetar. Dia menyadari bahwa Song Duan begitu kuat sampai sulit dibayangkan. Song Duan adalah penguasa kuil Suanyuan, roh malaikat di tubuhnya jauh di luar jangkauan para penjaga. Bahkan, meski tidak ada roh malaikat di tempat kejadian dan sepenuhnya diisi dengan roh jahat, itu tidak akan mempengaruhi Song Duan sama sekali. Roh malaikatnya mampu mengendalikan roh jahat, seolah seperti musuh alami roh jahat itu sendiri. Tidak peduli seberapa banyak roh jahat yang Dimas Wu miliki, sepertinya tidak berguna terhadap Song Duan, senjata kemenangannya tidak berguna di hadapan Song Duan. Perbedaan kekuatan antara dia dan Song Duan tidak terlalu besar. Baru sekarang Dimas Wu benar-benar merasa heran, kenapa Song Duan berani berbicara lantang dan berkata akan menghancurkan Dimas Wu dalam 3 jurus. Duar. Ketika Dimas Wu terkejut, tapak pemutus pikiran milik Song Duan telah menembus semua perlawanan dan langsung mengenai Dimas Wu. Dimas Wu menyemburkan seteguk darah, tubuhnya seperti karung pasir yang telah terlempar, terhempas dan kemudian menghantam tanah lagi, membuat kejutan yang cukup besar. Tubuh Dimas Wu terguncang, dan jiwanya seakan hancur lebur. Luka internalnya sangat serius, namun guncangan di hatinya lebih besar lagi. Dia terbaring di tanah dengan memalukan, tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Taoti yang berada di samping tiba-tiba menangguhkan hati, dia menemani Dimas Wu sepanjang jalan. Dimas Wu benar-benar melalui 5 tahap dan membunuh 6 jenderal, membunuh dewa ketika bertemu dewa, membunuh Buddha ketika bertemu Buddha, tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, Dimas Wu selalu bisa menghadapinya. Dia punya potensi tak terbatas. Saat kuat, dia kuat. Setiap dalam bahaya, dia selalu bisa menginspirasi kekuatan yang lebih kuat dan menghabisi lawannya sampai mati. Namun kali ini, Song Duan menghajar Dimas Wu hingga jatuh ke tanah hanya dengan 2 jurus, seakan tidak bisa lagi melawan. Fakta ini membuat Taoti ngeri dan bahkan mengkhawatirkannya. Takut Dimas Wu akan mati di sini, dan juga takut dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Song Duan tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mendarat tiba-tiba. Dia menatap Dimas Wu yang lemas dengan dingin, lalu berkata pelan, roh jahat pada tubuhmu memang sangat kuat, sayang sekali, kamu bertemu denganku, takdirmu sudah ditentukan, hanya kematian yang menunggumu. Berbicara sampai sini, Song Duan berhenti, matanya mengeluarkan niat membunuh yang brutal. Nadanya berubah dingin, dan dia berkata dengan getir, aku sudah bilang, jika kamu bisa menahan 3 jurusku, mayatmu akan kubiarkan utuh, sekarang seluruh tubuhmu sudah tidak bisa tersisa lagi. Song Duan, dia ingin menghancurkan Dimas Wu sampai akhir. Jurus terakhir. Tiba-tiba, Song Duan berteriak, tangan kanannya mengepal, dan sebuah pukulan ditujukan ke Dimas Wu, dia menembak dengan keras. Pukulan ini memadatkan kekuatan tak terbatas Song Duan, dan bahkan menghabiskan semua energi spiritual yang luar biasa. Namun, ketika pukulan itu dihempaskan, ruang sekitarnya sangat tenang, seolah-olah itu adalah pukulan lembut seperti kapas, dan tidak ada badai sama sekali. Namun Dimas Wu yang tergeletak di tanah merasakan nafas kematian dalam sekejap, tiba-tiba dia merasa seluruh dunia hening, lautan luas, seolah hanya dia yang tersisa, dia ditinggalkan oleh seluruh dunia, kekuatan tak terlihat dan ganas. Seolah-olah akan memerasnya keluar dari dunia ini, seolah-olah, pada saat ini,
dia tidak lagi bermusuhan dengan Sound Duan sendirian, tetapi juga kepada seluruh dunia. Dengan kata lain, Sound Duan menggantikan dunia ini, dan keinginannya adalah keinginan dunia ini. Sangat mengerikan. Hati Dimas Wu bergetar. Dia yakin jika dia dipukul oleh tangan Sound Duan, tubuhnya akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tanpa penundaan, Dimas Wu segera berusaha sekuat tenaga dan berbalik dari tanah meski kesakitan. Begitu bangkit, Dimas Wu segera melipat kedua tangannya, memejamkan mata, sedikit mengernyit, dan seluruh wajahnya menunjukkan warna yang khusyuk, tubuhnya melepaskan sinar, dan napasnya menjadi sangat luar biasa, seperti ada suara nyanyian misterius. Pada saat yang sama, daun teratai bermekaran di bawah kakinya, daun teratai yang mekar menopangnya, membuatnya seperti dewa yang paling suci. Jelas-jelas dia adalah iblis dan perwakilan kejahatan, tetapi pada saat ini, dia tampak seperti malaikat dengan cahaya suci yang tak terbatas, yang membuat seseorang tidak bisa menahan keinginan untuk menyembah. Cahaya suci telah menjadi pelindung Dimas Wu. Ketika Sound Duan melihat ini, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia meremas tinjunya tiba-tiba menguat, tetapi masih hening, tidak ada angin dan tidak ada awan, tetapi ada kekuatan spiritual yang tak terlihat, bersama dengan tinju Sound Duan, bersamaan menyerang Dimas Wu. Duar. Tidak mengherankan, dengan sebuah pukulan, langsung menghantam Dimas Wu yang bercahaya. Tinju itu bertabrakan dengan cahaya suci, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, membuat dunia yang sunyi ini seperti ledakan, bergemuruh. Setelah tabrakan tersebut, cahaya suci di sekitar Dimas Wu pecah dan menghilang. Sedangkan tinju Sound Duan yang terlihat biasa-biasa saja dan lambat, meledak dengan kekuatan penghancuran, menghempas Dimas Wu. Dimas Wu, dengan kekuatan tak terbatas, terlempar ke udara lagi, dan sedikit darah menyembur ke langit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.